Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'an fa akhadha ma fihi fa kana lahu dalilan wa syafi'an ila al-jannah. Sadaqallahul azim. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengambil apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu untuk diamalkan, maka Al-Qur'an akan menjadi syafi'an wa dalilan. Quran akan menjadi penuntun, akan menjadi penolong menuju jannah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara dua syarat. Pertama ta'allama, yang kedua akhadha ma fihi. Kita pelajari, kita ambil apa yang di dalam Al-Qur'an, insyaallah Quran nanti akan menjadi syafi'an wa dalilan ila jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap kita semua dalam keadaan iman yang kuat, badan yang sehat, semangat yang luar biasa. Ya. Kado dari Riau adalah suara saya. Ya. Suara saya hilang. Dari hari Jumatnya saya sampai Rabu, Kamis mulai start. Jumat itu 4 jadwal langsung hilang. Ya, tapi saya tidak mau berhenti. Kepulangan saya kali ini di atas dari target saya. Ya, selama 10 hari, 9 hari sebenarnya. 11 hari itu pulang pergi, berarti 9 hari yang di sana. 17 schedule insyaallah bisa saya tuntaskan dengan hasil yang menurut saya luar biasa. Dan insyaallah sepulang dari sini, sepulang dari Riau, ada 2 tempat. Pertama sekolah Al-Firdausi, kita mentraining 17 orang guru untuk mengaplikasikan tadabbur Al-Quran metode 5-in-1. Kedua, ada 2 orang ustadz, kedua-duanya masih keluarga, 1 ponakan, insyaallah siap mengajarkan tadabbur Al-Quran metode 5-in-1 di kampung halaman saya. Ketiga, insyaallah dalam minggu ke depan ini akan ada Zoom khusus untuk orang di kampung. Bagi saya ini satu hasil yang luar biasa, ya. Segala apapun yang saya keluarkan, pengorbanan waktu, tenaga dan mungkin materi, maka itu tidak berbanding dengan hasil yang saya dapat. Belum lagi hasil silaturahimnya. Ada teman yang dari SD enggak ketemu, kemarin ketemu semua, ya. Ternyata dengan dipasang spanduk mereka ngumpul di masjid nunggu saya datang. Ini mungkin cara Allah mengumpulkan, padahal berpuluh-puluh kali pulang kampung gak sempat ketemu gitu. Ya, rata-rata sudah bawa cucu semua. Baik, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ayat ke-18. Ini berkaitan dengan respon Allah Subhanahu wa taala terhadap sikap usbah, kan? Terhadap sikap usbah. Jadi sebelumnya mereka berbohong dengan darah baju bidamin kadzib, dengan darah kebohongan, kan? Dengan darah kebohongan. Sawwalat lakum anfusukum amro. Sawwalat itu membalikkan dalam artian yang buruk dipandang baik, yang haram dipandang halal. Itu sawwalat.
Ya, amro, setiap urusan. Substansi dari cerita ini sebenarnya banyak yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar jangan sampai kita terjebak kepada hal yang sama dengan musbah. Ya, kalau halal katakan halal, kalau haram katakan haram, bagus katakan bagus, tidak bagus katakan tidak bagus. Dilarang tetap dilarang siapapun pelakunya. Jangan dilarang untuk orang lain, untuk diri sendiri dihalalkan. Ya, itu namanya tidak adil. Nah, ini yang disebut kadang-kadang kita terjebak dengan tindakan sawalat. Apa itu sawalat? Ya, memutar balik. Dalam surah Al-Waqiah disebutkan bahwa khafidatur rafi'ah, khafidatur rafi'ah, merendahkan dan bahasa kerennya menjungkir balikkan makna, menjungkir balikkan nilai. Inilah yang akan mempercepat datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita mengambil bagian untuk memperlambat. Ya, jadi kalau begitu ada perlombaan yang terjadi dalam hidup ini. Ada yang berlomba-lomba ingin mempercepat kiamat dengan tindakan yang tidak disadarinya, dan ada orang yang secara sadar bahwa tindakan itu akan mempercepat kehancuran dan berusaha untuk mencegahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ayat ke-19. Sahabat Quran, ini kita sudah pasti tahu, pasti ingat ini. Ya, kalau sudah bertemu begini jangan ragu, pasti kata kerja melampau, subjeknya dia perempuan. Ya, kalau ada itu pasti kata kerja bentuk lampau, subjeknya adalah dia perempuan. Kalau dia laki-lakinya bagaimana? Buang saja tanya. Berarti dia laki-laki telah datang. Ja'at, dia perempuan telah datang. Pertanyaan selanjutnya, siapa dia perempuannya? Kan gitu? Siapa dia perempuannya? Pada dasarnya ini adalah subjek. Awalnya di sini subjek. Dia perempuan telah datang. Kemudian kita mencari, ini dia perempuan. Kedua, kita cari siapa dia perempuannya. Kita ketemu. Dari mana tak kita tahu kalau ini dia? Barisnya un. Barisnya un. Sayyaroh itu asal katanya mobil. Sayyaroh diartikan mobil dan diartikan dengan orang bersamaan, dengan kafilah. Itu apa namanya, pemahaman bahasanya. Jadi tadi siapa subjeknya? Huruf ta. Ta itu dia perempuan. Kemudian kita cari siapa dia perempuannya.
Ini karena di sini un, maka objek. Sekarang coba kita terjemahkan. Wajaat sayyarah, wajaat sayyarah. Ini subjek. Apa tadi artinya ini? Sayyarah kafilah, ya. Jadi dan kafilah telah datang. Dan kafilah telah datang. Secara sederhana, subjek kata kerja. Menerjemahkannya subjek kata kerja. Menerjemahkan subjek plus terus kata kerja, nanti baru keterangan. Objek baru keterangan. Cara menerjemahkan. Wajaat sayyarah dan kafilah datang. Dan kafilah telah datang. Kalau buat dan Ahmad telah datang gimana jadinya? Wajah Ahmad. Kita enggak, karena ini untuk perempuan. Dan Fatimah telah datang. Wajaat Fatimah. Faham? Udah itu aja dulu kita buat. Kita ganti subjeknya. Ya? Terus dilatih. Fa'arsalu maka ini dari kata Arsalah. Apa arti arsalah? Apa arti arsalah? Mengutus. Ya? Arsala mengutus. Kalau utusan Rasul, lalu ini mereka. Arsalu mereka. Fa'arsalu maka mereka telah mengutus, maka mereka telah mengirim, maka mereka telah menyuruh. Pertanyaannya, siapa mereka di sini? Sayyarah, ya, sayyarah. Maka sayyarah itu telah mengutus. Di sini siapa subjeknya? Tadi arsala ini yuk pelan-pelan. Tadi wajaat sayyarah sudah jelas. Dan kafilah telah datang. Fa'arsalu maka mereka mengirim, maka mereka mengutus. Siapa merekanya? Sayyarah. Mengirim kata kerja, subjek mereka. Berarti tinggal kita cari apa yang disuruh di sini.
Apa? Perwakilan. Warid. Warid. Ini begini. Ini asal katanya wariduhum. Wariduhum. Ini idhofah. Dua kata benda yang digabung jadi satu. Wariduhum. Sekarang mengapa di sini Karena dia sebagai objek. Siapa subjeknya? Mereka. Kata kerjanya arsala. Yuk, coba terjemahkan. Fa'arsalu, maka mereka, dari sini mereka apa? Sayyarah, telah mengirim, telah mengutus. Siapa yang diutus? Waridahum, perwakilan mereka. Perwakilan mereka. Jangan kita teruskan dulu sebelum kita memahami dua potong ini. Ya. Berarti sudah ada dua kata kunci di sini. Pertama tadi wajaat sayyarah dan kafilah telah datang. Pertanyaannya, datang di mana di sini? Nah itu dia. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan bagi orang yang orientasinya kejelasan makna, ya. Dan sayyarah telah datang dan kafilah telah datang. Datang di mana? Sumur. Tempat dibuangnya Yusuf. Yang tadi dilaporkan oleh Usbah kepada ayahnya bahwa Yusuf dimakan serigala. Apa serigala? Zikbu. Alhamdulillah. Keren ini. Ini keren ini. Yuk kita niatkan. Semua kata yang ada dalam surat Yusuf ini kita serap semua. Ini kalau dapat, Masya Allah. Ya. Kita tinggal hanya mempelajari sedikit perubahan-perubahannya nanti untuk membuat kalimat di surat lain. Wajaat sayyarah, dan kafilah-kafilah telah datang. Fa'arsalu, maka kafilah-kafilah itu mengirim, menyuruh. Siapa yang disuruh? Waridahum, perwakilan mereka. Muncul pertanyaan, disuruh ngapain kan itu? Jadi kalau mengapa saya mengajarnya begitu supaya masuk betul kata-katanya. Datang sayyarah. Di mana datangnya? Maka mereka mengirim. Siapa yang dikirim? Waridahum. Selesai. Siapa yang dikirim? Waridahum. Untuk apa? Kan gitu? Inilah yang akan membongkar ayat-ayat Quran itu, membuat kita menjadi lebih banyak. Ar-Rahman menyebutkan Allamal Quran. Dialah yang mengajarkan Dialah yang mengajarkan Al-Quran. Lanjut. Sedikit bahasanya.
ini ada di surah Al-Baqarah berkaitan dengan sogok menyogok. Kita cari ya. Sampai 60 kalau saya tidak salah. Watud al-hukam. Saya contohkan dulu. Supaya nanti ayat itu dapat kita fahami, kita hubungkan dengan ayat ini. Ini berarti adla. Adla yadlu. Kalau yakin kita punya pengalaman semua ngambil air sumur pakai gayung kan? Kita kan harus menurunkan gayung dulu ke bawah. Iya kan? Baru nanti diharapkan dapat menarik ke atas bawa air. Enggak mungkin air itu akan naik sendiri. Saya ngasih seseorang, saya ngasih dengan ini pula dengan sogok menyogok itu. Ini awal, ini secara bahasa ini aslinya ini. Nanti kalau ketemu ayatnya watudlu biha ilal hukam litakulu, beri sesuatu kepada hakim, memakan sesuatu yang sesungguhnya bukan haknya. Adla, bayangkan saja kita mengambil air di sumur pakai gayung, kita harus menurunkan dulu embernya, baru kemudian diharapkan air itu bisa naik. Itu artinya melakukan sesuatu dulu, baru diharapkan nanti feedbacknya kembali kepada kita. Bisa dipahami? Maka dia ini bisa diterjemahkan mengulurkan. Subjeknya di sini dia. Adla itu di dalamnya sudah otomatis ada dia laki-laki. Siapa dia laki-laki di sini? Warid. Siapa warid tadi? Utusan. Utusan siapa? Sayyarah. Keren enggak? Yuk, alon-alon kita pahami. Sayyarah punya utusan. Gini, orang yang disuruh, perwakilan dari Sayyarah itu yang disuruh untuk mengambil air. Orang warid sampai ke sumur. Apa sumur? Ghayabatil jub. Oke, tidak boleh hilang. Ghayabatil jub. Dasar sumur. Kalau sumur itu sendiri bi'run. Ini bi'run. Kalau di antara Madinah sama Makkah melaksanakan ibadah umroh, umroh kita pertama adalah di Bir Ali. Ini nih, dia bukan tulisannya bir, sehingga dimudahkan Bir Ali. Bir Ali itu artinya sumur Ali. Nah, di situ kita mengambil miqat ininya, kita memulai memakai pakaian ihram di situ. Bir Ali. Nah, di sini dalam artian khusus tadi dasar paling bawah. Dasar sumur. Fa'adla, maka dia, kalau bahasa kita, menurunkan dalwah, embernya. Kalau bahasa kita embernya, ya, kita paham di sini. Fa'adla,
maka dia menurunkan, mengulurkan dalwahu, ini hu nya, nyanya di sini kembali kepada ini dia, nyanya di sini kembali ke dia. Ini juga idhofah. Dalwun, dalwun itu alat yang digunakan untuk diturunkan. Oke, yang ketiga, fa'adlah, maka dia menurunkan dalwahu, alat yang diturunkan, alatnya. Apa alatnya? Bahasa yang paling sederhana ya ember. Ya. Yuk. Kita pahami dulu. Saya betul-betul selesai di sini. 4 terjemahan faham banget. Faham banget. Saya ulang. Wajaat sayyarah dan musafir, kafilah telah dah. Di mana datangnya? Di tempat di mana Yusuf dibuang. Fa'arsal, sayyarah itu banyak. Iya, sayyarah itu banyak. Mereka mengutus salah seorang. Fa'arsalu, maka mereka mengutus. Siapa yang diutus? Waridahum, utusan mereka atau orang yang mereka suruh. Sampai situ paham? Orang yang disuruh tadi bekerja. Fadla dalam itu menurunkan embernya, menurunkan alat untuk mengambil air. Bisa dipahami? Tiga poin. Datang, mengutus, yang diutus ini langsung mengeksekusi, langsung melaksanakan apa yang disuruh oleh sayyarah. Ayatnya cuma segitu, tapi kita paham. Ya, ini bahasanya singkat padat ini, singkat padat. Ada kata baru nggak di sini? Warid, ya. Kata baru satu. Kedua, adla, ya, adla. Adlanya itu bendanya, ya, adla kata kedua. Adla dalwa, adla mengulurkan, dalwa itu yang diulurkan. Alhamdulillah. Ya, saya lupa. Kan yang lurus, menghalalkan yang diharamkan. Bagaimana dari harta yang haram ini dia dapat sesuatu, maka dia melakukan wa tudlu biha. Tudlu, ini dia. Jadi digambarkan sama dengan orang yang menurunkan ember ke bawah dengan harapan ember dinaikkan membawa sebenarnya kan begitu. Saya rugi 100 juta, tapi nanti dapat untung berlipat. Turunkan dulu baru naik, ya, turunkan dulu baru naik. Tapi ini dalam konteks negatif, dalam konteks negatif. Ini menghalalkan yang haram, membengkokkan yang lurus, ya. Mendapat harta dengan yang haram. Baik. Wajaat sayyarah
dan kafilah telah datang. Fa'arsalu, maka mereka mengirim, maka mereka mengutus waridahum, pesuruh mereka boleh, perwakilan mereka lebih halus. Kalau pesuruh kasar, perwakilan mereka. Selesai. Sekarang ceritanya langsung masuk kepada perwakilan itu. Fa'adla, maka perwakilan itu menurunkan dalwahu, embernya. Kita sebut ember sajalah, ya. Itu biasanya kalau kafilah pasti bawa. Karena ketika kehausan di jalan, mereka harus berusaha mencari air. Oke, kita baca dulu. Atau kita teruskan dulu ceritanya. Kita sekarang bukan di saya lagi, tapi fokus kepada warid. Oke? Apa warid tadi? Orang wakil, orang yang disuruh. Wakil tadi sudah adla. Apa adalah? Menurunkan dalwah, embernya. Dia pertanyaan saya, dianya siapa? Itu dia kata kunci. Enak kan? Kalau kita sudah tahu, ini dia. Dia berkata, siapa dia? Ini. Warid tadi. Perwakilan. Perwakilan siapa? Perwakilan saya. Perwakilan sayyarah. Begitu kalau bahasanya imajinasi saya. Ke bawah, diturunkan ember, ya, maka dia melihat, dia berkata, qala, dia berkata, ya bushra, ya bushra. Bushra sudah sering kita dengar, kabar gembira. Jadi ini ya bushra, bahasa kitanya begini, ekspresi senang melihat sesuatu. Woi, kabar gembira kita berkali. Ya. Ya. So, oi, kabar gembira. Hadza gulam. Ini anak laki-laki. Kita langsung terbayangkan? Yang dapat bukan air dalam sumur tadi, ghayabatil jub tadi, yang ternyata adalah gulamun. Siapa gulamunnya nih? Yusuf. Enak enggak ceritanya? Yuk kita bangun dulu imajinasi kita. Kita dengan potongan ya, apa katanya? Ya bushra. Apa tadi ya bushra? Woi, laki-laki. Sampai di situ, kalau kita bangun imajinasi kita dengan peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, maka akan membawa kita kepada rasa bahagia. Betul nggak? Ya. Apa bahagia?
ditemukan. Yusuf ditemukan. Yang tadi disembunyikan oleh saudara-saudaranya, yang dilaporkan ke Yakub. Satu. Apa pelajaran penting lainnya? Kalau Allah berkehendak untuk membuka, walaupun mereka usbah itu banyak, berusaha untuk menutupi, tapi Allah punya cara untuk menggagalkan upaya makar yang dilakukan oleh usbah. Senang kan kita sampai situ? Alhamdulillah, gagal usbah untuk melenyapkan Yusuf. Kita teruskan. Tapi kalau kita lanjutkan justru kita sedih. Maka ada yang menulis surat Yusuf ini romantika. Perjalanan atau kisah Nabi Yusuf alaihi, penuh dengan drama. Ada kesedihan, ada ketakutan, ada kegembiraan. Bercampur aduk ini bagi siapa yang bacanya. Pertanyaannya, ketika kita baca surat Yusuf, apakah rasa-rasa itu muncul? Ada rasa jengkel, ada rasa senang, ada rasa suka, ada rasa sedih. Nah, insya Allah sampai karena siapapun kita, pasti kita menggolongkan psikologi kita kepada betul. Kita jangan cerita soal Yusuf sekarang. Kita cerita orang di satu daerah, orang yang terbagi dua, yang zalim, yang adil. Orang zalim ini memperlakukan orang yang adil itu dengan semena-mena, padahal nggak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Bahkan kalau ekstrimnya nggak ada hubungan agama pun dengan kita. Tapi dia orang baik, dianiaya orang. Kita merasa tersakiti nggak? Walaupun bukan saudara kita, bukan di daerah kita, bukan saudara seagama kita, bukan suku kita. Nah, inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini siapapun kalian, di Arab, di non Arab, ya, muslim atau bukan muslim, pasti kalian harusnya ikut berpihak kepada susah senangnya Yusuf adalah susah senang yang kita rasakan ketika membaca surat ini. Ini Allah mempengaruhi psikologi orang yang membacanya. Hanya saja belum semua di permukaan, asik bermain di apa itu? Siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Makin banyak huruf makin banyak kebaikan. Maka buatlah 3 juz sehari. Faham tak? Ya, Pak. Ya. Iya. Oke. Saya keep dulu jawabannya. Nanti apa digembirakan gitu? Apakah karena dia tidak punya jasa menyelamatkan orang? Nanti dulu. Maka saya bilang tadi, di sini dengan ditemukannya, ya, kita merasa bahagia, berarti makarnya usbah gagal. Makar usbah gagal. Melenyup gagal. Itu kita senang. Nanti saya jawab pertanyaan itu tadi, kita akan muncul lagi rasa yang sangat sedih dari itu. Ya, insya Allah akan dijawab oleh ayat lanjutannya. Mengapa waridahum girang?
ya Bushra hadza gulamun. Wahai semua, kabar orang anak laki-laki. Ekspresinya kan termasuk ya, dari ekspresi bukan termasuk orang yang mencari Yusuf. Mereka adalah orang yang bahasa kitanya tidak sengaja, bahasa qadarullahnya itu kan bahasa kita nggak sengaja ketemu, boleh menggunakan kata sengaja kita karena kita yang sedang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ada yang tidak sengaja. Karena segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah. Itu yang tepatnya adalah qadarullahnya. Lanjut. Wa asarruhu bid'ah. Baru jawabannya. Wa asarruhu bid'ah. Oke. Asarru. Sarru. Ya. Asarru itu ya sirrun. Sirrun artinya rahasia. Sarru mereka asarru mereka merahasiakan. Ini berarti dari kata asarro. Coba kita lihat. Tadi yang berteriak siapa? Warid kan? Satu orang kan itu? Satu orang. Ya Bushro. Kalau bahasa kita, wahai teman-teman, ada berita gembira. Ini seorang anak laki-laki. Kemudian wa asarruhu dan mereka. Kalau tadi warid satu orang, sekarang mereka. Mereka di sini siapa? Sayyarah. Kelihatan nggak bolak-balik? Jadi kalau dengan kata gantinya kita nggak paham, otomatis blank ayat ini. Makanya kita harus alon-alon. Siapa ya mereka ya. Sepakat semua. Sayyarah itu untuk menyembunyikannya. Pertanyaan saya, siapa nyanya? Siapa? Yusuf. Dalam ayat ini disebut gulam. Keren enggak? Wa asarru, setelah mendengar teriakan wari ini hadza gulamun, ini seorang anak laki-laki. Kalau begitu kita jangan kasih tahu orang lain. Kembali lagi, ini persekongkolan negatif, persekongkolan jahat.
Kalau dalam bahasa kepolisian, kadang-kadang kejahatan itu muncul bukan karena kemauan, ya, tapi karena ada kesempatan.